dulu ya, direkam ya. Oke, kelihatan secara ininya? Kelihatan nggak itunya? Kelihatan, Pak. Oke. Kelihatan, Pak. Oke, SAP daripada perkuliahan ini yang secara tidak pandemi adalah 321. Jadi 3 SKS, 2 perkuliahan, 1 praktikum. Apa yang akan kita bahas di sini? Yang pertama adalah tentang bagaimana untuk mengetahui peran mikroorganisme di lingkungan laut. Kemudian yang kedua, bakteri laut itu antara mitos dan kenyataan. Jadi bisa dipertanyakan apakah bakteri laut itu benar-benar ada atau hanya sekedar mitos. Jadi mungkin datang dari daratan, kemudian dia bisa mengadaptasi, menyesuaikan diri, kemudian dia bisa tumbuh di laut. Apakah demikian? Maka akan terjawab ketika kita akan ada praktikum tentang mitos dan kenyataan daripada bakteri dalam laut. Kemudian ada mikroba dan rantai makanan, komunitas mikroba pada habitat laut, dampak mikroba pada lingkungan laut, proses nitrifikasi lingkungan laut, penanggulangan polusi minyak dengan bakteri laut, bakteri indikator pencemaran, dan patogen di perairan laut, proses mineralisasi oleh bakteri dan sistem sedimen laut, proses penguraian karbohidrat dan protein. Perkuliahan ini akan ada 16 kali perkuliahan, masing-masing dosen ada 4. Sebagai penanggung jawab adalah saya, kemudian Ibu Desi, kemudian Ibu Nur, dan Ibu Umi. Jadi ini adalah perkuliahannya. Kemudian penilaiannya adalah kalau nanti kita bisa melaksanakan praktikum, maka 67% nilainya adalah nilai daripada perkuliahan. Kemudian 33% adalah nilai daripada praktikum. Tapi kita lihat kondisi apakah sudah dibolehkan pertengahan November nanti praktikumnya atau enggak. Kemudian nilai absen itu 5%, nilai tugas 14%, kemudian nilai masing-masing dosen itu 12%, nilai praktikum 33%. Kalau praktikum tidak bisa kita laksanakan, itu maka semuanya akan dimasukkan kepada nilai yang di atas. Karena praktikum lewat online akan sangat susah di bidang mikrobiologi laut. Karena apa? Contohnya bagaimana mensterilisasi alat. Kalau kita hanya bisa dijelaskan, maka akan bisa mengetahui bagaimana alat itu sudah steril apa belum. Kemudian apakah mikrobanya masih ada apa belum. Sterilisasi itu dengan beberapa macam cara, itu hanya bisa dilaksanakan kalau kita praktikum. Kemudian bagaimana kita mengisolasi daripada bakteri, apakah dia bakteri laut, bakteri air tawar, bakteri tanah, itu bisa kita coba. Kemudian nanti kita lakukan percobaan dengan berbagai macam salinitas, apa yang terjadi, dan segala macamnya. Kemudian itulah yang menjadi materi daripada praktikum kita. Kemudian nanti ada praktikum bakteri patogen, contohnya Vibrio, E. coli, kemudian ada bakteri lain yang bisa kita praktikumkan. Jadi kalau nggak bisa praktikum memang sangat disayangkan, akan menjadi suatu kekurangan bagi Anda. Oke, itu kira-kira kontrak perkuliahannya, ada penilaian dan segala macam. Absennya nanti kita lihat juga dari absen kita, saya lihat di gambarnya nggak ada absen, berarti dia nggak absen walaupun dia ngisi absen ya. Kemudian kita masuk kepada perkuliahan kita. Kalau kita tanya apa peran mikroorganisme di lingkungan laut? Ada yang bisa jawab? Sebagai decomposer, Pak. Oke, 1 sebagai decomposer.
sebagai makanan bagi organisme yang lebih besar, Pak. Oke, sebagai makanan bagi organisme yang bagus, sudah 2. Ada yang Penghasil oksigen, Pak. sebagai? Siapa Penghasil tadi? oksigen. Penghasil oksigen. Oke, kalau dia sebagai biodegradasi, maka dia akan menghasilkan oksigen. Oke. Secara umum mikroorganisme itu adalah bisa kita bedakan antara mikroba laut, air tawar, tanah, mikroba pada organisme, mikroba pada hewan, tumbuh-tumbuhan dan segala macam. Malahan pada tubuh kita juga banyak mikroorganisme. Mikroorganisme salah satu komponen biotik yang penting pada ekosistem laut. Secara umum perannya adalah proses biogeokimia, mengatasi pencemaran, dan proses penguraian senyawa yang tidak dapat dicerna, yang produksi ini akan berbahaya di lingkungan organisme. Saat ini ada perkembangan maju tentang mikroorganisme heterotropik, di mana ada 4 hal yang penting tentang kemajuan dunia mikrobiologi saat ini. Yang pertama adalah kelimpahan bakteri heterotropik dapat disejajarkan dengan fitoplankton. Hal ini didukung tentang peran bakteri pada jejaring makanan laut. Jadi kalau orang bertanya kepada Anda, berapakah jumlah mikroorganisme, apakah organisme yang paling banyak di dunia? Jawabannya pastilah mikroorganisme. Karena dalam 1 mililiter aja dia sudah ada 1 juta. Jadi dalam 1 botol isi 1 liter aja sudah sama dengan jumlahnya dengan jumlah manusia di dunia ini. Yang kedua, keragaman bakteri heterotropik memperlihatkan pentingnya metode molekuler untuk identifikasi, taksonomi, kecepatan proses heterotropisme yang meliputi pertumbuhan, respirasi, dan mineralisasi. 3, proses heterotropisme dipengaruhi oleh banyak faktor antara lain grazing, pemangsaan, dan membahas proses pemangsaan terhadap bakteri, lisis oleh virus, ketersediaan nutrisi dan faktor abiotik lainnya seperti suhu dan sinar ultraviolet. Yang keempat, peran utama bakteri heterotropik adalah mineralisasi senyawa organik yang disebut dengan humifikasi serta daur daripada nitrogen. Ini adalah 4 perkembangan bakteri heterotropik yang saat ini banyak diteliti oleh para peneliti dunia. Apa fungsi bakteri di laut? Jadi kita bahas ada 7 di sini. Hal yang paling penting saja. Yang pertama, dia akan mengurai komponen kompleks menjadi komponen sederhana. Komponen yang tidak dapat digunakan oleh organisme lain, tetapi setelah dimanfaatkan oleh bakteri-bakteri laut, dia sudah bisa masuk ke dalam food chain. Contohnya adalah ketika minyak masuk ke laut, kalaulah tidak diuraikan oleh mikroorganisme, maka dia akan menjadi berbahaya sehingga akan merusak daripada ekosistem. Kemudian misalnya plastik, kalau tidak ada mikroba, maka dia akan butuh waktu bertahun-tahun. Kemudian kayu, kemudian mayat, kemudian juga hewan-hewan mati segala macam. Kalau tidak diuraikan oleh mikroorganisme, maka akan terjadilah penumpukan tidak hanya di laut, tapi juga di bumi secara umum. Fungsi yang kedua adalah produser primer. Apa arti produser primer? Adalah organisme yang mampu menggunakan daripada karbon anorganik sebagai sumber karbonnya, kemudian menggunakan bantuan energi dari sinar matahari ataupun daripada energi dari reaksi kimia. Yang dihasilkannya adalah materi organik. Di antaranya adalah C6, H12, dan O6. Fungsi yang ketiga adalah industrialisasi. Kalau industrialisasi ini, dari mana orang mengambilnya adalah yang pertama adalah daripada komponen metabolik primer. Apa itu metabolik primer? Adalah komponen yang dihasilkan oleh mikroorganisme, tapi tetap masih dibutuhkan untuk pertumbuhan dan reproduksinya. Yaitu komponen ini memiliki berat molekuler jenisnya rendah seperti asam amino, nukleotida, asam-asam organik, dan vitamin. Dan saat ini sudah ada American Type Culture Collection telah memproduksi 1.400 komponen daripada organik yang sudah diproduksi dari metabolic primer.
Di antaranya adalah ada D-alanin, ada L-alanin, ada asam organik, ada asparagin, ada L-cysteine, ada asam glutamat, ada L-glutamin, ada glisin, ada L-histidin dan L-tirosin, dan banyak lagi daripada komponen daripada metabolic primer ini yang dihasilkan oleh mikroorganisme yang sudah diindustrialisasikan. Penggunaan asam amino adalah untuk konsumsi manusia sebagai bahan makanan, kemudian juga sebagai bahan makanan tambahan ataupun juga sebagai flavor atau pemberi daripada bau ataupun juga rasa juga ada. Kemudian vitamin B2, riboflavin, vitamin B12, cyanokobal, amin diproduksi oleh bakteri air tawar. Kemudian ketiga, produksi asam amino semakin banyak disintesa dengan bioteknologi dengan rekombinasi genetik spesies baru yang hiperproduksi secara reguler terbentuk antara lain adalah prolin dan glutamat. Jadi dalam waktu hanya beberapa saat saja kita sudah bisa menghasilkan apa produk yang kita inginkan. Misalnya di dalam waktu 50 jam bisa menghasilkan 27 gram daripada glutamat dalam 1 liter daripada produknya. Kalau kita ingin menghasilkan yang produk-produk lain, kalau daging sapi misalnya kita butuh 2 tahun, ayam kita butuh 30 hari, ikan lele kita butuh 6 bulan, segala macam mikroorganisme, dalam hitungan jam kita sudah bisa menghasilkan. Tetapi hal yang sangat penting lagi adalah pada industri mikrobiologi harus menerapkan daripada high-tech. Karena hanya orang-orang yang high-tech lah yang bisa menerapkan daripada industri daripada mikroorganisme. Dan produknya juga yang dihasilkan juga high ekonomi, kemudian juga dibutuhkan oleh orang-orang yang high income juga. Kemudian ada beberapa produksi lagi seperti vitamin B12, B2, dan vitamin D yang diproduksi oleh metabolic primer ini. Kemudian yang ketiga adalah berfungsi oleh komponen metabolic sekunder. Apa beda antara metabolic primer dengan metabolic sekunder adalah perbedaannya kalau metabolic primer, komponen yang dihasilkan masih dibutuhkan oleh organisme tersebut. Sementara metabolic sekunder, dia tidak dibutuhkan lagi untuk pertumbuhan maupun untuk reproduksi. Biasanya metabolic sekunder ini digunakannya adalah untuk perlindungan dirinya dari gangguan daripada organisme lain atau dari faktor alam lainnya. Komponen ini mempunyai berat jenis yang rendah, tidak dibutuhkan pada pertumbuhan, diproduksi pada kondisi fase stasioner, maksimum pada fase pertumbuhan, memiliki struktur kimia yang beraneka ragam dan khas, berfungsi melindungi dirinya dari lingkungan. Komponen yang sudah diproduksi secara komersial adalah antibiotik, obat-obatan, enzim, insektisida, herbisida, antitumor, antivirus, antitoksin, beta-karotenoid dihasilkan oleh bakteri Blakeslea trispora. Beberapa antibiotik yang dihasilkan jenis Bacillus memproduksi antibiotik tipe peptida, Pseudomonas menghasilkan antibiotik penazin, derivat pirol dan derivat indol. Penisilin disintesa oleh Penicillium sinusogenum, Streptomycin tetracycline dan lain segala macamnya. Kemudian fungsi yang keempat adalah produksi enzim. Enzim adalah komponen yang mempercepat reaksi kimia suatu daripada komponen kimia, tapi dia tidak ikut bereaksi. Kalau di dalam kehidupan nyata, enzim ini sama aja disebut dengan mat comblang. Dia bisa mempercepat orang untuk pacaran atau untuk menikah, tapi dia tidak ikut terlibat di dalamnya. Itu sebenarnya enzim. Kalau kehidupan nyatanya. Semua organisme itu memproduksi enzim, tapi enzim dari mikroorganisme lah yang paling banyak dikomersialkan. Di antaranya, apa kekurangan daripada enzim-enzim yang dihasilkan oleh organisme lainnya? Kalau enzim tumbuhan itu memiliki kekurangannya, tergantung kepada musim, konsentrasinya rendah. Kalau misalnya kita pengen enzim dari buah durian itu tidak diproduksi setiap tahun, tapi hanya tahun-tahun tertentu. Kalau kita ingin memproduksi enzim dari buah rambutan, itu hanya sekali setahun musimnya. Atau mangga yang saat ini lagi booming. Apakah mangga ada setiap tahun? Tidak ada. Jadi hanya pada musim-musim tertentu. Sehingga terbatas waktunya. Berbeda dengan mikroorganisme, kapanpun kita buat, ya kita bisa menghasilkannya. Yang kedua, kelemahan enzim hewan, persediaannya terbatas, jadi enzim yang dihasilkan itu sangat sedikit.
bersaing dengan pemanfaatan lain. Jadi lebih banyak enzimnya itu dipakai atau digunakan langsung sebagai konsumsi oleh manusia. Fungsi yang kelima adalah mikroalga memproduksi daripada energi. Jadi untuk negara-negara yang tidak memiliki gas maupun minyak bawah bumi, maka mereka mencoba untuk memproduksi daripada gas yang dihasilkan oleh mikroorganisme. Apa saja yang sudah diproduksi, diantaranya produksi metana, banyak digunakan sebagai energi alternatif atau pelengkap pada beberapa negara, terutama di Cina dan India yang mempunyai penduduk yang sangat banyak, jauh dari Indonesia, tetapi mereka tidak mempunyai sumber gas dan minyak bumi yang banyak. Sebagai contoh, dari 15 km organik dapat menghasilkan 3 kubik pada biogas dengan konsentrasi daripada 55%. Kemudian yang kedua adalah energi etanol. 80% diproduksi secara industri melalui proses fermentasi, disintesa dari etilen, etanol, semakin banyak diproduksi industri sebagai pengganti minyak. Brazil memproduksi 10 juta ton dengan sumber karbonnya adalah sakarosa. Etanol bisa diproduksi terus karena sumbernya adalah selulosa dari sampah industri dan dari urban. Jadi bisa sebagai pengganti energi yang dihasilkan oleh mikroorganisme. Kemudian fungsi yang keenam mikroorganisme di laut itu adalah bahwasanya semua daripada limbah yang dibuang oleh mikroorganisme itu menjadi dibuang ujung-ujungnya ke laut, dan kalaulah tidak diuraikan oleh mikroorganisme bisa akan menumpuk. Jadi baik itu yang beracun, baik itu komponen-komponen sampah biasa juga harus diuraikan oleh mikroorganisme. Kemudian yang ketujuh adalah penanganan polusi daripada minyak bumi. Kenapa ini dimasukkan sebagai salah satu tujuan? Karena salah satu polusi yang paling banyak di laut sekarang adalah polusi minyak. Bisa polusi minyak oleh tabrakan daripada kapal, atau juga polusi minyak dari buangan daripada masing-masing kapal. Ketika mereka membersihkan kapal, setiap saatnya mereka biasanya adalah menggunakan minyak-minyak untuk pembersihannya, sehingga akan mencemarkan daripada lingkungan daripada laut tersebut. Itu 7 daripada fungsi utama daripada mikroorganisme di lingkungan laut. Kita masuk kepada aspek yang disebut bioenergetik halopisme. Jadi dari hasil pengamatan daripada ahli, kenapa mikroorganisme itu bisa mampu hidup pada salinitas yang tinggi? Apa yang mereka lakukan sehingga bisa bertahan pada salinitas tertinggi? Jadi ada 2 teori yang menyatakan kenapa mikroorganisme itu mampu. Yang pertama disebut dengan teori Dessalines strategy. Apa itu teori Dessalines strategy? Adalah yang menyatakan sel mikroorganisme itu dia memiliki komponen intraseluler, yaitu komponen yang ada dalam selnya yang mempunyai garam yang tinggi sehingga mampu menyeimbang yang osmotiknya lebih kurang sama dengan konsentrasi yang ada di lingkungan laut. Jadi ada komponen-komponen daripada selnya itu yang memiliki osmotik yang lebih kurang sama dengan lingkungan laut. Jadi seluruh sistem intraseluler beradaptasi dengan konsentrasi garam yang tinggi. Ini kemudian ada teori yang kedua yang mengatakan disebut dengan the compatible solute strategy. Yaitu kalau yang tadi adalah ada komponen selnya yang mengandung tekanan osmotik yang tinggi, tapi di sini adalah
Sel mempunyai konsentrasi garam yang rendah dalam sitoplasmik mereka, tetapi tekanan osmotik media diseimbangkan oleh larutan organik kompatibel tersebut. Tidak ada spesial adaptasi dari sistem intraseluler yang dibutuhkan. Jadi kalau daripada yang pertama tadi, yang the cell-in strategi, seluruh daripada komponen sel itu beradaptasi dengan kondisi lingkungan yang ada. Sementara daripada compatible solid strategi tidak terjadinya proses adaptasi, tapi dia mempunyai komponen sendiri yang bisa menyeimbangkannya. Kalau tingkat pada manusianya, cell-in strategi ini boleh dikatakan adalah orang Padang, orang Medan, orang Cina. Kayaknya di seluruh dunia ini mereka ada. Orang Padang di Irian ada, nasi Padang di mana di Papua ada, di Aceh ada nggak ada nasi Padang, cuman di Padang dia nggak ada, tapi di tempat lain dia ada, ya kan? Kemudian the compatible solid strategi ini dia tidak perlu beradaptasi, jadi dia hanya komponennya sudah ada sehingga dia hidup begitu saja. Jadi ini orang-orang yang tidak perlu mengalami adaptasi, tetapi cukup dengan yang apa yang dia miliki. Biasanya orang kompatibel ini susah menjadi sukses ya. Kemudian the cell-in strategi digunakan oleh phylogenetic unrelated group. Di antaranya adalah aerobic extreme halophilic RK dari ordo Halobacteriales dan anaerobic halophilic. Kemudian tidak ada larutan osmotik ditemukan pada grup ini. Konsentrasi intraseluler sama dengan ekosistem. Komposisi ion sitoplasmik umumnya berbeda dari media. Ini menyangkut kasus yang mengandung NaCl sebagai garam utama. Intraseluler lingkungan sel mempunyai ciri-ciri konsentrasi daripada KCl. Kemudian organisme ini harus memiliki komponen sel adaptasi yang tinggi yang dengan konsentrasi garam di lingkungannya. The compatible solid strategi tidak mempengaruhi kebutuhan spesial protein, kemudian didefinisikan sebagai konsentrasi tinggi yang membuat enzim berfungsi efisien. Beberapa daripada compatible solid strategis ini yang dimilikinya itu yang bernama adalah poliol, gliserol, arabitol, gula dan derivatnya, sukrosa, tehalose, glukosil gliserol, asam amino dan derivatnya. Itulah komponen yang bisa membuat daripada tekanan osmotik daripada mikroorganisme itu mampu bertahan dengan tekanan osmotik dari salinitas yang relatif tinggi. Oke, sampai di sini bahan perkuliahannya. Ada pertanyaan dari kalian semua? Sepertinya nggak ada pertanyaan ya. Mahasiswanya hanya Andi Raja. Oke, kalau tidak ada pertanyaan kita ambil absen. Silakan pada halaman pertama senyum semua. Ini bagi yang semuanya harus ada kameranya senyum. Kita absen dalam waktu 15 detik. Oke. Nanti akan kita share di YouTube. Yang di halaman 2 silakan senyum semua. Muhammad Sarip, senyum Sarip. Jangan kusem aja. Arif Ivandi senyum. Topan, mana Topan wajahmu senyum Topan. Sutra Atmaja, ini dia. Lu dalam mobil kamu? Lagi di kebun, Pak. Mulai kebun sawit. Iya, Pak. Oke, minggu depan kita tetap kuliah pada jam yang sama, walaupun tanggal merah. Nggak ngaruh kan di zaman ini? Di zaman pandemik ini, mau tanggal merah? Tidak ngaruh, Pak. Atau tanggal tidak ini? Dan Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu sama aja. Nggak ngaruh kemana-mana karena di rumah saja. Kalau kita ganti harinya, susah lagi berebut nanti dengan dosen lain mata kuliahnya. Oke, kalau nggak ada pertanyaannya, saya kira nggak ada pertanyaan ya. Ini pada di mana semua nih? Rumah kakak. Rumah kakak di mana, Petrus? Kampung, Mbak. Kampung di mana, Petrus?
Rokan Hulu, Pak. Rokan Hulu, oh orang Pasir si Petrus. Kemudian di mana lagi yang paling jauh siapa ini? Sutra di mana kebunnya Sutra? Di Pelalawan, Pak. Oh, orang Pulau Lawan. Orang kaya masa depan tuh ya. Oke, yang paling jauh siapa ini? Si Bima di mana Bima? Saya di Batam, Pak. Batam. Udah balik-balik kamu ya. Kalau praktikum tuh gimana tuh? Kalau praktikum balik nih, Pak. Si Nanang di mana Nanang? Di Duri, Pak. Di Duri. Kemarin yang meninggal angkatan kalian ya? Iya, Pak. Meninggal kenapa? Karena corona. Sakit, Pak. Bukan karena corona. Bukan, Pak. Bukan, Pak. Masih anak muda mah sakit mah kayaknya agak janggal deh. Hari gini. Oke lah, kalau nggak ada lagi yang lain, kita siapkan sampai di sini perkuliahannya. Karena ini juga Zoom-nya juga udah mau habis. Terima kasih. Sampai ketemu minggu depan. Dan saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.